Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berpikir tentang perkembangan kehidupan, tentu itu tidak luput dari proses bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang permasalahan itu bisa rumit, tapi juga mudah. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita memikirkan hal-hal positif dengan cara-cara yang positif. Kalau kita membaca situasi yang sekarang ini terjadi, misalnya ada teman-teman kita yang berangkat haji dengan menggunakan visa turis atau visa wisata. Sementara dia tujuannya adalah untuk berhaji. Kalau kita menyebutnya adalah sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang harusnya diluruskan. Karena beribadah haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tentu biayanya juga tidak murah. Apalagi itu haji plus-plus. Yang seperti kemarin ada beberapa warga negara Indonesia yang terdeportasi oleh pemerintah Saudi Arabia, yang tentu saja ini memberikan sebuah pukulan yang tersendiri untuk pemerintah Indonesia, yang KPI-nya juga harus selektif memposisikan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana birokrasi itu lebih ketat lagi agar supaya ibadah ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya permainan, baik secara administrasi maupun hal-hal lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, hajjal mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lebih utama kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang harusnya baik maka harus dicapai dengan cara-cara yang baik, dari sisi aturan maupun dari sisi yang lain. Kalau berkaca pada aspek tadi, yang ada jamaah haji yang sudah sampai di sana, mungkin dia juga sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi sementara sampai di sana terus dideportasi oleh KBRI Jeddah misalnya. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Orang tidak hanya berpikir tentang kemudahan, tetapi juga berpikir bagaimana madharatnya lebih besar atau tidak daripada manfaatnya. Pola-pola yang ada sekarang dan fenomena lain adalah ada bapak-bapak yang usianya sudah 100 tahun yang dari Pasuruan itu bisa beribadah haji. Padahal secara bahasa tentu kita memahami sama-sama bahwa ada aturan yang menjelaskan usia untuk pemberangkatan haji yang lansia setidaknya dibatasi. Ada pembatasan usia. Ada kemarin menyampaikan ada yang 60 di bawah 65 atau di atas 65 tidak bisa berangkat. Tapi inilah yang namanya qadar Allah. Bagaimana irada Allah bisa diciptakan. Dan kita tentu harus bersyukur terhadap hal demikian. Tetapi tentu yang tidak berangkat pun atau yang belum berangkat tidak boleh berputus asa. Karena hal-hal ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita harus belajar dari aspek ini. Ketertiban kita. Kalau semacam kita belum bisa mengelola emosi secara baik, bahasa sekarang mengatakan emosi kita belum cerdas, maka masih ada kesempatan untuk dicerdaskan lebih baik lagi. Momentum-momentum ini yang kaitannya dengan ibadah. Kalau kita menerima Al-Quran, tentu kita tidak order. Artinya bahwa kita menerima ayat Al-Quran itu semuanya. Tidak kita pilih-pilih. Mana ayat yang kita sukai, kita pakai, atau kita gunakan. Tapi ayat-ayat yang tidak kita, atau mungkin menyinggung kita secara fisik ataupun psikis, dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, itu kita singkirkan. Sebaiknya kita, kalau mempelajari Al-Quran, kita terima seluruhnya. Karena itu juga merupakan mungkin juga kritik untuk kita. Kritik untuk pribadi, kritik untuk bagaimana cara kita mengkondisikan sesuatu. Maka saya menyarankan kepada semua pihak untuk bisa
rajin-rajin untuk menelaah Al-Quran. Setidaknya membunyikan Al-Quran di rumah. Nawiru buyutakum fi shalah wa fi tilawatil Quran. Hiasilah rumah dan tempat tinggalmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Yang perlu kita pahami sama-sama adalah bahwa sholat itu juga harus dilaksanakan di rumah. Artinya, kalau sholat sunnah utamakan di rumah. Kalau sholat wajib, kalau bisa berjamaah di masjid. Kecuali ada uzur, ada alasan-alasan yang bisa mengkondisikan untuk dalam kondisi tertentu untuk sholat di rumah. Tetapi rumah jangan sampai tidak dipergunakan untuk sholat. Karena kalau rumah itu tidak digunakan untuk sholat, maka itu diibaratkan seperti makam atau kuburan. Sehingga proses-proses ini perlu kita benahi sama-sama. Mungkin orang rajin ke masjid, rajin ke musola, tapi rumahnya tidak dipergunakan untuk sholat sunnah. Itu bahayanya anak-anak kita, keluarga kita akan teridentifikasi bahwa bapak sukanya sholatnya di masjid, ibu sukanya sholat di masjid, tapi rumahnya tidak dipergunakan untuk sholat. Maka mulai saat ini mari kita kondisikan, kalau sholat sunnah biasakan di rumah, kecuali tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid tentu penghormatan untuk masjid. Karena sebenarnya masjid itu bukan bangunan, tapi tempat untuk sujud. Inilah yang bisa kita kondisikan. Maka sesuatu itu harus dilandasi dengan keilmuan yang baik. Apabila kita mendirikan sholat, maka mari kita cari ilmunya sholat dulu. Jangan sampai sebagaimana dikondisikan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai akan sholat yang dia kerjakan. Maka ketika kita membaca ayat ini tidak boleh diputus. Wawailul lil musallin alladzina hum, itu tidak boleh. Jadi langsung wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mengapa demikian? Itulah gunanya kita mempelajari bahasa, gramatika bahasa Arab. Tujuannya adalah supaya ayat-ayat yang kita baca itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sehingga dalam hal ini kita perlu pahami sama-sama sesuai dengan mukadimah yang saya sampaikan dari awal, bahwa mari kita benahi tata kerja ilmu kita. Mari kita sikapi hal-hal positif yang ada. Jangan hanya mencari mudah tapi kita tidak tahu apa yang menjadi lebih mudahnya. Kalau ada sesuatu yang murah, kita cari tahu mengapa bisa murah. Kalau ada sesuatu yang baik, mengapa bisa baik? Kalau sesuatu itu gagal, mengapa bisa gagal? Seperti hanya yang disampaikan tadi, hajjal mabrur. Haji mabrur itu yang seperti apa? Haji mabrur adalah haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa diterima? Tentu mereka sudah menjalankan syarat rukunnya, rukun hajinya sudah dilaksanakan, tawaf, sa'i sudah dilaksanakan dengan benar, lontar jumrohnya sudah lengkap, sehingga tentu yang di situ yang belum dikondisikan adalah bagaimana keikhlasannya. Karena kalau kita perhatikan sama-sama bahwa nilai keikhlasan itu harus dipelajari, apalagi nun sewu. Kalau dalam jamaah haji ini sering ada keluhan, di sana tawaf, kemudian selfie, terus fotonya dikirim ke kita, ke tanah air. Pertanyaan saya adalah, apakah di situ niatnya ibadah atau apa? Atau hanya memamerkan? Istilahnya bahasa sekarang adalah riya. Menginginkan, oh ini sudah sampai Saudi, wah ini sekarang sudah tawaf, wah ini sekarang baru sa'i, wah ini sekarang saya di Masjidil Haram. Kenapa harus begitu? Sehingga ini memerlukan perhatian sama-sama. Bahwa mengikhlaskan hati untuk tidak diketahui banyak orang, itu harus dilakukan. Bahasa sekarang namanya uzlah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan Allah dengan cara-cara Allah dan bukan dengan cara-cara manusia. Maka dalam hal ini perlu kita sampaikan sama-sama bahwa menjadikan sesuatu yang baik itu harus dengan cara-cara yang baik. Wala fusuqa wala jidala wala rafas. Jadi di sana tidak boleh kita dengan kata-kata kotor, tidak boleh diskusi atau saling berbantah-bantah dan sebagainya, sehingga insya Allah akan membangkitkan sebuah semangat
supaya kita bisa mengkondisikan sesuatu. Tetapi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang tentu di saat ke depan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, baik itu sholat, baik itu zakat, maka sholat pun demikian harus dikondisikan. Sholat sunnah, ya kalau sholat sunnah ya kalau misalnya kayak sholat Idul Adha. Sholat sunnah ya jangan seperti sholat wajib. Kalau misalnya pas sholat kebetulan ada anak atau ada saudaranya yang mungkin rewel atau nangis atau apa, ya setidaknya ditolong dulu lah. Namanya juga daripada mengganggu orang lain, karena tujuan kita beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengganggu orang yang beribadah. Kalau sampai ada anak kecil yang menangis dari proses awal sampai terakhir selesai, kalau tidak ada yang membantu tentu akan mencelakakan beberapa pihak dan akan mengganggu konsentrasi orang-orang yang beribadah. Semoga yang sedikit ini kita jadikan sebagai sarana untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita lebih terkontrol dan ilmunya lebih bisa dipahami, supaya ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan senantiasa berlandaskan pada ilmu yang tepat. Yang terakhir, mari kita doakan kepada semua pihak, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mempunyai permasalahan yang berat, yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Maka mari kita doakan sama-sama, semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan telah membagi konten ini ke medsos panjenengan masing-masing. Semoga amal ibadah panjenengan semua senantiasa menjadi ibadah yang baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.